Dengan berdirinya BOP ini kan kemudian jadi panggung baru buat Israel. Amerika ingin membuat pelampung politik untuk menyelamatkan muka Israel, untuk memperbaiki citra Israel, dan dia memanfaatkan isu kemanusiaan. Saya kira peran Indonesia yang menentukan itu tidak bisa sendiri. Karena Indonesia walaupun negara muslim terbesar di dunia, tetap dia kan juga masih punya ketergantungan lah dengan Barat. Saya membaca ya, Pak Prabowo kenapa masuk BOP ini kan untuk mengambil hati Trump. Ketuanya ya? Ketua abadi itu, Pak. Ketua abadi Ditulis dalam charter BOP, tidak tergantikan. Nah, Israel ini kan ular ibarat kata. Jangan sampai kita sudah tersengat sekali, ya, kena patuk dia sekali, lalu kemudian kita kena dua kali. Kalau memang kemudian rencana baik kita tidak diakomodasi di BOP atau dikhianati oleh Israel dan Amerika, ya kita harus mencabut diri. To the point aja. Halo Sobat Sindo, atas nama perdamaian kita gabung meja adidaya yang syarat misteri. Atas nama ekonomi, pintu niaga diketuk tanpa stempel dari dalam negeri. Di tengah pusaran proksi yang membuat dunia menahan diri, apakah Indonesia bermain cantik atau sekedar jadi pion tirani? Kita akan ulas bersama Wakil Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, Ustadz Fahmi Salim. Terima kasih telah hadir di Terima kasih, sama-sama, Bang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi, kita langsung saja nih, to the point aja. Ini karena Ramadan, jadi saya pakai kostumnya. Oh iya, Oke. tidak masalah. Kalau saya melihat dari statement-statementnya Ustadz Fahmi itu kerap kali mengkritik keras board of peace gagasan Trump. Tapi faktanya setelah Indonesia gabung, 4.500 truk bantuan pangan akhirnya tembus ke Gaza. Ustadz sendiri pernah bilang serangan retorika tak akan hentikan bom Israel. Nah, sekarang pemerintah ambil langkah konkret berdialog dengan AS dan ada hasilnya. Kenapa langkah nyata ini justru dicurigai oleh Ustadz Fahmi? Ya, terima kasih Mas Mika. Begini ya, kita sebenarnya mengkritik itu bukan dalam rangka menyudutkan pemerintah atau kebijakan yang diambil ya, tetapi untuk mengingatkan saja, warning. Sebab menurut peta jalan yang ada dalam BOP Charter, kemudian juga dalam dokumen-dokumen yang ada sampai kepada kita itu menunjukkan bahwa BOP ini punya banyak jebakan-jebakan gitu. Ya memang kalau ditinjau dari segi tujuannya Indonesia bergabung adalah untuk memudahkan masuknya arus bantuan kemanusiaan, tentu itu kita dukung penuh. Karena itu yang dibutuhkan oleh rakyat Palestina. Ya kan ada yang dibutuhkan oleh Palestina kan sekarang kata pemimpin Hamas dan juga faksi Palestina yang lainnya adalah kita sekarang prioritaskan bagaimana memberi jeda dan nafas kepada rakyat Palestina untuk bisa hidup layak. Setelah kehancuran infrastruktur ya begitu mengerikan, kita perlu gencatan senjata jangka panjang, kita perlu bantuan kemanusiaan, kita perlu rekonstruksi Gaza, tetapi juga harus memasukkan harapan kepada mereka untuk masa depan bagaimana negara Palestina ini bisa hadir dan terwujud. Nah, di master plan BOP itu tidak menyebutkan soal roadmap menuju negara Palestina merdeka. Tidak ada, sama sekali tidak disebut. Yang ada hanya masalah investasi, masalah rekonstruksi, masalah keamanan, masalah demilitarisasi, atau disarmaman ya, yang mengarah kepada pelucutan senjata kelompok-kelompok faksi perlawanan Palestina. Nah, jadi yang kami sampaikan ini dan juga kelompok-kelompok lain ya di Indonesia yang mengkritik masuknya Indonesia ke dalam BOP itu dalam rangka mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak ke dalam agenda tersembunyi dari BOP ini yang kita baca dari dokumen-dokumen itu. Seperti itu. Kalau soal bantuan kemanusiaan masuk itu bagus. Ya. Termasuk dengan pengiriman sekitar 8.000 pasukan tentara Indonesia. Nah, ini juga harus jelas ya definisi 8.000 pasukan itu apa teknisnya sebagai apa,
kemudian dia tugasnya sebagai apa, tugas dan fungsi pokoknya apa, kan rakyat harus tahu. Jangan sampai nanti TNI kita jadi korban di sana. Sebab di sana kan sedang tidak menentu. Ya, kalau memang TNI nanti ditugaskan untuk melucuti senjata, ini akan jadi masalah besar. Gitu. Tapi kalau untuk membantu pengamanan, ya, untuk rekonstruksi, untuk mengawasi bantuan masuk secara baik, ya, arusnya bagus gitu kepada rakyat Palestina, tentu ini hal yang sangat kita dukung, gitu. Jadi bukan soal setuju atau tidaknya 8.000 pasukan itu. Ya, kalau memang itu membawa kemaslahatan bagi rakyat Palestina, kita dukung. Tapi kalau nanti di lapangan ternyata hanya menjalankan agenda Israel dan Amerika, ya, untuk menekan rakyat Palestina, tentu ini kita tolak seperti itu. Ustadz, Okay. ada istilah the devil is in the details, gitu ya. Iya. Setannya itu ada di detail gitu. Iya. Nah, kalau dari hal ini, kira-kira jebakan apa yang paling berbahaya bagi Indonesia? Apapun kan sekarang udah masuk ke dalam PUP sebagai mewakili representasi dari negara yang muslimnya paling besar di dunia. Betul. Gitu. Itu kan bukan hal yang ringan gitu. Iya. Nah, kira-kira seperti apa, Ustadz, kalau dari pandangan Ustadz? Jebakan yang mana ini yang kemungkinan akan terjadi? Kemungkinan akan terjadi. Ya. Jadi memang ada yang menganggap bahwa justru kondisi posisi diplomatik Israel saat ini kan sangat tertekan, ya. Oke, ya. Dia terkucilkan di mana-mana di panggung internasional. Maka itu justru kami melihat sebaliknya. Ketika di panggung PBB memang Israel itu betul-betul terkucil kan. Yeah. Seperti kemarin sidang umum September 2025 betul-betul terkucil, ya. Yeah. Ya, semua kepala negara mengecam gitu kan. Dan harus menghentikan, apalagi di seluruh jalan-jalan kota besar di dunia ini demonstrasi besar untuk protes, ya, untuk menghentikan serangan Genosida. brutal Israel itu atau genosida. Nah, tetapi dengan berdirinya BOP ini kan kemudian jadi panggung baru buat Israel. Oh, oke. Ya, Amerika ingin membuat pelampung politik, ya, untuk menyelamatkan muka Israel, untuk memperbaiki citra Israel, dan dia memanfaatkan isu kemanusiaan ini. Nah, ini ya. Jadi ini kan katastrofi, ya, bencana kemanusiaan itu, lalu kan memerlukan solusi. Ya. Nah, dengan adanya bantuan kemanusiaan ini kan dan rekonstruksi Gaza ini kan tentu negara-negara Islam ini kan ya namanya sama saudara, ya, kan kasihan, kan pengen bantu, pengen cepat pulih gitu kan. Ya, akhirnya terpaksa mereka masuk ke situ. Nah, tetapi kan kita harus hati-hati dan waspada. Ada sabda Nabi kan mengatakan seorang mukmin itu nggak boleh terantuk lubang yang sama dua kali. Oke. La yaldagul mu'min fil hujri marratain. Nggak boleh kita kena masuk lubang ular dua kali. Nah, Israel ini kan ular ibarat kata. Jangan sampai kita sudah tersengat sekali, ya, kena patuk dia sekali, lalu kemudian kita kena dua kali. Ya, artinya sekarang ini praktis memang tidak ada kekuatan dunia yang bisa menghentikan Israel kecuali Amerika. Maka kita terpaksa dalam kondisi seperti ini. Nah, terpaksanya di sini adalah saya mengatakan dalam salah satu tulisan saya itu adalah kita ibaratkan dia bukan dengan, saya nggak setuju dengan pernyataan yang Menteri Agama bilang ini perjanjian Hudaybiyah, karena kan ya Rasulullah menandatangani perjanjian itu kan dia sebagai Rasul, menerima wahyu. Kalau Pak Prabowo kan menandatangani BOP bukan Rasul statusnya, Pak, ya kan? Artinya bisa dikritik dong, namanya istihad. Nah, kalau Rasul ya wajar, beliau membuat bimbingan wahyu, dan kita nggak tahu masa depan seperti apa. Ya kan, kalau Rasul sudah dikasih tahu masa depan dakwah ini seperti apa gitu. Makanya yang realistis adalah oke, kita sekarang bantu Palestina meskipun dalam situasi Amerika yang begitu dominan dan menyiapkan pelampung politik buat Israel. Saya kira ini kesempatan juga di sisi lain untuk kita manfaatkan. Ya, manfaatnya tadi memberikan bantuan kemanusiaan, membantu upaya rekonstruksi. Nah, tetapi ada jebakan-jebakannya. Ada jebakan di BOP itu yang disebut dengan Fata Morgana, Peace and for Prosperity. Ya, jadi perdamaian untuk kesejahteraan. Nah, dia membangun ekonomi pasca perang Gaza ini dengan investasi jumbo, tapi tentu dengan apa? Dengan meniadakan yaitu platform
negara Palestina. Oke. Ya, tidak dibicarakan sama sekali, bahkan mengarah ke sana pun tidak. Jadi memang terlibat orang Palestina di dalam BOP ini, tetapi sebagai tenaga teknis, Teknokrat ya. teknokrat. Ya, Hanya dia teknokrat. masuk sebagai National Committee ya, of Palestine gitu, NCAG kalau tidak salah itu ya. Itu di bawah Executive Director. Di Executive Director itu adalah ya orang-orang Amerika, Yang semua orang Israel, POP tunjukannya Trump gitu ya. tunjukannya Trump. Ya, ada Jed Kushner, ada Tony Blair, Iya. ada Presiden Bank Dunia, ada CEO Apollo gitu kan. Jadi itu nah yang Palestina dilibatkan di situ adalah mereka hanya urusan teknis, hanya melaksanakan apa yang digariskan kebijakan oleh BOP. Board of Executive ini, Board of Executive BOP, Board of Director maksud saya, dan Direktur Eksekutifnya BOP gitu. Jadi mereka sangat tidak memiliki kewenangan atau inisiatif politik ya. Karena kan Palestina ini kan bukan hanya soal keamanan, Pak. Oke. Bukan hanya soal kita ingin rekonstruksi, membangun begitu saja. Yang dibangun ini kan bagaimana nurani orang yang sudah ribuan tahun tinggal di sana ya, Harus pergi, turun-temurun. Mereka tinggal di sana, kemudian tercerabut hak-haknya kan, ini kan harus dipulihkan. Dan salah satunya pemulihan hak mereka itu adalah dengan berdirinya negara. Sama seperti ketika Indonesia dulu dipecah belah oleh Belanda, ya kita menuntut nggak bisa ada Republik Indonesia Serikat ataupun kita menginduk kepada Belanda. Kita harus menjadi negara yang independen Oke, sepenuhnya gitu. Kalau dari struktur organisasi tadi ada Board of Executive, Iya. Indonesia sebagai penandatangan piagamnya BOP itu posisinya nanti gimana dalam pengambilan keputusan? Ya dia hanya mungkin sebagai, saya juga bingung ya. Makanya nanti apakah kita memiliki peran yang besar dalam Ya, Board ya. of Executive sehingga bisa menentukan Ya. kebijakan-kebijakan lapangan ya. Ini Kebijakan kebijakan lapangan, lapangan ya. ini kan penting ini. Betul. Oke, kita sementara kesampingkan dulu soal perdebatan yang terjadi wong toh sudah Ya, masuk ya, gitu ya. sudah masuk, Ya. Ini Ya. bagaimana kita mendorong agar kita masuk itu ada artinya gitu. Nah, ini gimana, Ustaz? Artinya berperan dan menentukan. Iya, kan betul. gitu. Nah saya kira peran Indonesia yang menentukan itu tidak bisa sendiri. Oke. Karena Indonesia walaupun negara muslim besar di dunia, tetap dia kan juga masih punya ketergantungan lah dengan Barat. Apalagi saya membaca ya Pak Prabowo kenapa masuk BOP ini kan untuk mengambil hati Trump. Ketuanya ya. Ketuanya. Ketuanya. Ketua abadi itu Pak. Ketua abadi. Ketua abadi ditulis Yang tidak dalam charter tergantikan. BOP tidak tergantikan sampai Pegang dia hak veto penuh. sampai dia berhalangan tetap Iya. kira-kira begitu. Kenapa? Karena beliau juga kan Indonesia disoroti masuk blok BRICS, maka dia Iya. ingin menghadirkan keseimbangan lah. Oke. Tidak blok sini, tidak blok sana gitu ya. Nah, tetapi ini kan juga menjadi masalah, artinya keputusan-keputusan yang bisa diperoleh Indonesia itu harus memang secara kolektif, kolegial bersama 8 negara muslim lainnya di sana. Oke. Dan harus bisa melobi negara-negara lain yang bukan menjadi bagian OIC. Nah, apakah kuat suara itu? Ya. Nah, sementara seperti misalnya kebanyakan negara yang misalkan masuk dalam ISF ya, International Stabilization Force itu kan, Ya. itu semua rata-rata negara aliansi Israel. Negara yang pro-Israel, yang menjalin hubungan diplomatik, hubungan kuat dengan Israel. Albania lah, Maroko lah, Uzbekistan atau Kazakhstan gitu ya. Iya. Hanya Indonesia sendiri yang tidak punya hubungan diplomatik di situ. Nah, ini kan juga nanti kita khawatir gitu. Sementara Uni Eropa yang begitu keras mendukung Palestina tidak masuk sama sekali salah satu negara pun di BOP gitu. Iya. Apalagi Cina dan Rusia ya yang selama ini membela Palestina nggak ada juga di BOP. Jadi Menolak dari awal ya. kita bingung kan, ini 8 negara ini kan ibaratnya levelnya kan middle. Ya, Ya, bukan ya. bukan top, Bukan ya, negara maju, bukan negara Middle kuat, power lah ya. middle power lah. Oke, Turki dia negara militer terkuat di NATO sekarang ini ya secara de facto. Tetapi kan dia juga tidak bisa sendirian. Dia punya hubungan diplomatik juga dengan Israel, dia ada kerjasama dagang dan sebagainya. Emirat Arab, yang kita tahu sangat dekat sekali dengan Israel. Ya, Cipika-Cipiki udah lama dan kayaknya itu sekutu kuat Israel dan menjadi proksi Israel untuk mengamankan kepentingan Israel di Timur Tengah dan Afrika. Berarti Jadi agak cukup berat ini. berat sekali nih tantangannya, berat sekali. tugasnya tim yang akan masuk ke Iya, sana. Termasuk pasukan kita ya yang nanti ke Pasukan sana. Indonesia juga
tantangannya juga tidak kecil ya, sebab kalau jadi harus ada ini dulu disepakati dulu nanti sebelum pengiriman pasukan itu, dan nanti publik berhak tahu ya apa tugas-tugasnya di sana, jangan sampai juga nanti mencelakai mereka, nanti kita kehilangan sumber daya manusia kita kan, dan dipastikan apakah ini masuk sebagai tenaga medis, apakah untuk rekonstruksi, bantuan kemanusiaan, atau hal lain yang nanti bersentuhan langsung dengan konflik dengan Israel dan Palestina. Gitu. Artinya keberadaan Indonesia yang di dalam Board of Peace ini, di dalam BOP ini agak menjadi sedikit blunder ya, karena negara-negara yang bergabung itu ternyata condong ke pro Israel dan Amerika. Betul. Jadi kalau voting udah pasti kalah ya? Kalau voting pasti kalah, Pak. Udah pasti kalah. Dan kalau ketua, kita kan wakil komandan pasukan ya? Wakil komandannya dari mana? ISF. Komandannya bentukan Trump. Ya pasti dari Amerika. Dari Amerika berarti ya? Iya. Ya. Itu. Oke. Jadi hatta 8 negara Muslim pun itu yang sudah membuka hubungan diplomatik Israel kan udah berapa? Iya. Normalisasi yang awal-awal dulu Normalisasi ya. awal. Oke. Ya, yang tidak itu kan hanya Indonesia, Arab Saudi sampai sekarang belum, sama Pakistan. Yang lain kan sudah. Oke. Nah, kalau bicara sejarah nih, Ustaz Fahmi, antara Israel dengan Palestina ini kan sudah hal yang lama, bahkan di Al-Quran juga disebutkan. Bagaimana sebenarnya, apa yang menjadi keinginan sebenarnya Yahudi Israel ini ingin mencaplok Palestina yang bukan wilayahnya, bahkan Yahudi Israel pun menyerang umat Nasrani betul. yang menjadi sasaran mereka, yang jadi warga Palestina pun yang disasar. Makanya perjuangan rakyat Palestina itu kan tidak hanya eksklusif umat Islam, jadi umat Kristen juga terlibat dalam perjuangan bersenjata ya. Perjuangan bersenjata itu ada faksinya George Habas, pendiri PLO. Salah satu pendiri PLO itu ada tokoh Kristen. Dan dia sangat radikal, itu anti Israel gitu. Dan sampai sekarang kan makanya umat Kristiani di Gaza itu juga kena itu serangan juga. Bahkan gereja terbesar di Palestina yaitu yang ada di Gaza itu juga kena serangan bom ya, rudal Israel gitu. Dan banyak juga korban mereka dari kalangan Kristen ini. Nah, oleh sebab itu berkaca kepada ini kan, jadi sebenarnya tadi Abang bilang Israel merasa memiliki hak ya atas tanah Palestina. Yaitu kan klaim teologis namanya. Klaim yang ada di kitab suci. Iya, betul. Klaim yang ada di kitab suci kan sekarang kan itu pasti kan berbenturan dengan norma-norma dan hukum internasional. Nggak bisa dong. Namanya negara sudah, kita ini kan hidup di zaman modern ya, bukan di zaman dulu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Ya dia bisa saja mungkin mengklaim, itu pun klaimnya sudah dibantah oleh Al-Quran kalau kita bicara secara teologis ya. Innal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Bahwa tanah Palestina itu yang berhak mewarisinya adalah hanya hamba-hambaku yang soleh. Jadi hamba-hamba Tuhan, Allah Ta'ala, yang memang soleh, yang mengesahkan Allah, yang konsisten dan komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang diberi jaminan sebenarnya. Nah, ibadiyah solihin itu menurut perspektif Al-Quran, itu tidak eksklusif hanya untuk satu suku, satu bangsa. Ya, siapapun bangsanya, ya, selama mereka memenuhi kriteria kesalehan menurut Allah, ketauhidan menurut Allah, ya, maka dia yang berhak mewarisi itu. Nah, klaim ini kemudian dalam Al-Quran itu jelas jatuhnya kepada umat Islam karena sebagai umat terakhir, umat Nabi yang akhir zaman kan begitu. Nah, oke lah, kita bicara tidak dalam tataran teologis ini, tapi kita soroti klaim Israel itu. Nah, ini kan di mana-mana duta besar Israel, bahkan di PBB membawa lembaran Taurat ya, fotokopiannya gitu kan, mengatakan inilah tanah kami yang dijanjikan Tuhan. Dan selain itu nggak bisa, dan kita katanya kita nggak tunduk kepada hukum internasional. Karena kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Loh, ini logika hubungan internasional apa kalau dipakai seperti itu kan begitu. Jadi nggak masuk logika gitu, nggak masuk rasional. Makanya ini juga BOP ini kita harus hati-hati. Jangan-jangan kalau di PBB masih ada aturan internasional yang tidak mengakui klaim-klaim teologi seperti itu, nanti di BOP malah dilegalisir.
Oke. sepihak. Ini yang kita khawatir, Bang. Nah itu Itu. jebakan-jebakan ada di situ. Jebakan-jebakan itu sangat ini. Yang kedua adalah fragmentasi rencana plan pembangunan rekonstruksi ini. Nah, itu kan nanti akan membelah hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Katanya kan ingin membangun koneksi ekonomi ya antara wilayah Palestina dengan Israel. Nah, tapi itu nanti juga akan bermasalah nanti dalam detailnya. Dan saya kira tidak akan ini nanti akan banyak sekali hal-hal yang bisa merugikan rakyat Palestina. Gitu. Oke. Sekarang dari Palestina kita beralih ke ini perjanjian dagang yang baru nih. Iya. Antara perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika. Amerika. Nih, kemudian ada yang agak krusial juga yang perlu kita soroti. Produk-produk dari Amerika bisa masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal. Nah ini bagaimana sebenarnya kalau dari MUI juga melihatnya atau Ustadz Fahmi secara pribadi juga? Ya kita harus melihat perjanjian dagang itu secara utuh. Ya. Mungkin beritanya mungkin agak bombastis ya, perlu memang tabayun dan pihak kementerian terkait ya, kalau tidak salah ada surat edarannya itu, Kementerian Luar Negeri atau apa gitu, membuat klarifikasi itu kan, itu ada di sini nih, penjelasan ringkas perjanjian dagang reciprocal itu kan, agreement of reciprocal trading ya, itu katanya poin-poinnya katanya itu nggak seperti yang diberitakan. Nah, ya, tidak seperti yang diberitakan dan menurut klarifikasi yang saya ketahui, katanya itu nanti akan dikembalikan ke Undang-Undang JPH, di mana di situ pasti ada ratifikasi dari lembaga halal luar negeri. Lembaga halal luar negeri, BPJPH akan punya perwakilan di luar negeri. Gitu. Jadi urusan sertifikasi halal itu sebenarnya bisa diurus sejak di negara asal. Tempat sana ya? Tempat Amerika berarti? Amerika. Okay. Dan negara lain yang ingin mengekspor barangnya ke Indonesia gitu. Jadi tidak harus langsung sertifikasi langsung di sini. Nah, itu kan multi tafsir nih. Nah iya betul ya, itu. multi tafsir ya. Apakah di sana nanti akan diurus atau nanti yang diurusnya di sini gitu kan. Sebab pernah saya ngobrol juga dengan Kepala BPJPH, Pak Haikal Hasan itu, waktu itu dia bolak-balik ke Amerika untuk merundingkan masalah ini sebenarnya. Nah itu Amerika katanya nggak mau, karena dianggapnya ratifikasi halal ini menambah beban ya untuk biaya tarif atau ekspor ke Indonesia dan sebagainya. Nah itu sempat dia keluhkan ke kita. Nah, tapi saya bilang ya antum harus berjuang, ya jangan sampai ada produk masuk ke sini tanpa ada sertifikasi, karena itu mandat undang-undang, jaminan produk halal. Ya. Nah, yang riskan itu kan begini, Mas. Oke, kalau misalkan produk-produk ya teknologi atau manufaktur yang tidak terkait dengan konsumsi makanan minuman ya, itu kan memang nggak perlu halal lah ya. Kayak mic, meja, furniture, betul. Ya mungkin kulitnya ini yang harus kita jamin, jangan sampai kulit yang halal gitu ya. Yang haram. Tapi kan masalah yang krusial ini kan seperti misalnya alkohol, ya, wine, kemudian daging, olahan. Nah itu yang harus diperketat. Ya, sebab metode penyembelihan ya sesuai dengan aturan undang-undang Indonesia itu di jaminan halal itu beda dengan Amerika. Amerika tidak ada penyembelihan hewan, yang ada dengan stunting. Ya, dengan stunning. Dengan ditembak ditembak kepalanya. Dipingsanin dulu gitu, stunning. Ya. Nah, metode itu kan masih diperdebatkan dan tidak diterima di Indonesia. Karena Indonesia masih menganut metode dengan cara yang sembelih. Ya. Stunning itu dibolehkan dengan syarat yang ketat. Dia tidak boleh tidak boleh dalam waktu sekian detik itu kemudian dia sadar. Nah, hewan ini jangan sampai kemudian ketika dalam waktu tertentu kemudian dia sadar, kemudian dia dibunuh
tanpa penyembelihan gitu. Jadi stunning itu hanya membantu saja sebenarnya untuk proses penyembelihan gitu. Kalau menurut syariat Islam itu bisa diterima. Tapi kalau hanya stunning saja ditembak kepalanya dan dia dipingsankan terlebih dahulu, nah ini yang bermasalah gitu. Nah jadi kan ini kan turunan daging ini kan, apalagi daging dari Amerika kan premium ya kan, bisa masuk ke hotel-hotel, ke supermarket kelas atas gitu kan, ke restoran dan sebagainya. Nah ini bagian yang menurut saya titik yang kritis ya, dan harus dikawal betul oleh DPR. Ya, karena mereka yang menetapkan undang-undang itu, dan MUI kan hanya di soal fatwa saja. Barang itu, jadi bukan kewenangan labelisasi, sertifikasi itu bukan di MUI lagi. MUI hanya dilibatkan dalam mengeluarkan fatwanya saja, gitu. Itu pun di BPJPH ada komite fatwa selain komisi fatwa ulama, MUI gitu. Oh, mereka punya komite fatwa sendiri. Ada komite fatwa sendiri. Jadi kemungkinan nanti fatwanya akan berbeda dengan MUI. Sejauh ini sih tidak ya. Tidak ya. Sejauh ini hanya membantu mempercepat sertifikasi halal dengan adanya komite fatwa itu. Jadi artinya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia terhadap produk Amerika yang akan segera masuk itu? Iya, produk-produk yang jelas-jelas yang makanan minuman, yang ya? makanan minuman dan juga obat dan kosmetik. Ya, oh iya, kosmetik termasuk ya. Oke, itu obat-obatan. Kan obatan dan kosmetik ya itu kan harus sesuai dengan syariat Islam. Oke. Jadi kalau kita mengedukasinya begini aja, sebelum ada kejelasan ya tentang produk itu apakah tidak perlu sertifikasi atau tidak, itu nanti ranahnya DPR lah ya. Ya. Karena DPR itu yang setiap perjanjian internasional kan harus diratifikasi oleh DPR. Oke. Nah, jadi wakil rakyat yang harus bekerja gitu, jangan umat disuruh kerja sendiri kan Ya, gitu, betul. autopilot nggak boleh. Nah sekarang bagiannya umat ini apa? Nah, kita edukasi agar tidak membeli barang-barang yang tidak ada label halalnya. Itu paling aman ya? Itu paling aman. Udah, kalau tidak ada label halal Ya, daripada berarti kan subhat. Oke. Subhat kan lebih dekat kepada yang haram. berarti ditinggalkan. Ditinggalkan, Oke. jangan beli. Cari yang lain yang memang Cari sudah yang jelas lain yang label sudah halalnya jelas gitu label ya. halal. Iya. Ini bukan boykot ya berarti ya? Ya mirip-mirip boykot sebenarnya. Ya mau bahasa lain atau disama-samain bisa juga. Tapi memang alasannya jelas ya. Karena Alasannya ini jelas. tidak jelas halal haramnya, Oh iya, mendingan kita cari yang lain yang sudah Iya. jelas gitu ya. Iya. Kan sampai contoh Australia itu kan bagus ya dalam hal Iya, pengelolaan daging daging sapi. ya. Ya. Ketika misalnya dia sembelihannya udah benar tapi ternyata ada kecampur gitu. Pas packingnya Pas packingnya antara kecampur yang daging halal dengan sembelihan non yang halal. dengan Akhirnya non halal gitu. hari itu dihentikan produksi, di stop semuanya dimusnahkan. Oh gitu? Dan iya, Australia betul. komitmen dan ya? Komitmennya kuat luar biasa. Karena memang pasarnya di Karena Indonesia memang besar pasarnya sekali. di negara-negara Muslim besar, Iya, dan itu bisa merusak Oke. trust ya, kepercayaan dari Iya. luar negeri gitu kan. Selama ini yang mengimpor daging Australia itu dia jaga betul karena itu berkaitan dengan kepentingan ekonomi kan. Betul. Ya. Nah Amerika semestinya kan harus begitu, apalagi dia sebagai negara yang demokrasi terbesar dunia gitu kan. Negara yang mengajarkan toleransi umat beragama, dia harusnya memperhatikan dong konsumen Muslim yang ingin kalau dia ingin mengekspor barang-barangnya, produk olahan makanan minumannya ke negara-negara Muslim gitu. Iya, iya, iya. Ya, jadi bukan merugikan mereka sebenarnya, justru menguntungkan. Kenapa? Ada kepercayaan bahwa kita akan bisa mengkonsumsi Barang yang halal. barang ini gitu. Kalau Ustadz secara pribadi melihatnya perjanjian resiprokal ini Ya. menguntungkan atau seperti apa? Perjanjian resiprokal mestinya kan adil ya, seimbang. Item-itemnya berapa, Amerika berapa, kita berapa. Kemudian tarifnya kita berapa, mereka berapa, kan begitu. Ya, ini sebenarnya bukan bidang kami ya untuk menilai. Ya, itu kan ada pakar-pakar hukum ya atau pakar-pakar yang memang menekuni perjanjian internasional. Nah, sejauh ini di MUI memang belum dibahas mengenai reciprocal trading itu. Tapi kalau kita baca komentar dan tanggapan tokoh-tokoh seperti Bang Denny Indrayana ya kemarin mengeluarkan statement cukup keras itu ya, bahwa ini bukan resiprokal dan tidak adil
ya tidak seimbang. Ya, atau misalkan Pak Dubes Dino Patijalal juga menyampaikan hal serupa, adanya semacam kecolongan lah dalam diksi-diksi poin-poin perjanjian itu gitu ya. Jadi saya kira ini perlu masih didudukan lagi, dan Dewan DPR kita harus betul-betul mengkaji secara serius, bekerja. Agar jebakan-jebakan itu Agar bisa diantisipasi. jebakan itu, ya. Ada waktu 90 hari ya, betul ya? Ya, ada waktu 90 untuk hari. Apalagi ratifikasi sebelum berlaku ya? Mahkamah berlaku. Agungnya Amerika Amerika juga sudah- telah membatalkan. Sudah membatalkan, hanya maksimal 10% kan? Ya. Iya, Tapi Trump kan sudah ngancam. 15%. Trump ngancam kan, Iya. siapa negara yang membatalkan perjanjian tarif kita, dia nggak mau peduli ikut Mahkamah Agungnya gitu. Artinya sekarang masyarakat yang punya pendapat terhadap ketidakpuasan terhadap perjanjian ini bisa menyampaikan ke DPR dong misalnya. Iya, harus. Karena nanti bolanya di tangan DPR. Bolanya di untuk, DPR. untuk termasuk Betul. masukan-masukan Iya. terhadap kalau BOP udah ya, kalau BOP, BOP beda sudah. ya, karena BOP udah BOP dilakukan. sudah diratifikasi ya? Iya. Nah, nggak tahu, Apakah- karena kan sudah jalan. Sudah jalan ya. Iya. Tapi di DPR nggak ada bergulir itu. Tidak ada bergulir dan kalau yang terakhir informasi yang saya baca pun terkait dengan pengiriman yang rencananya 8.000, karena itu kan awalnya muncul malah dari media Israel yang mengatakan Ya. Indonesia sebagai negara pertama yang mengirimkan 8.000 pasukan. TNI ke Gaza. Malah dari media Israel. Israel. DPR pun kan tidak memberikan respon apa-apa. Kemudian telah dijawab oleh dari Panglima TNI, Ya. kemudian Kemhan, Kemhan. bahwa itu memang benar akan Sudah ada mengirimkan dan persiapan. apa menjadi tugas-tugasnya pasukan Indonesia yang berada di sana. Itu artinya kalau menurut saya pribadi sih udah clear lah Udah ya. clear. Ya, tinggal eksekusi aja. Tinggal eksekusi. Nah, yang terkait reciprocal ini yang kemudian yang masih mencuat soal sertifikasi halal. Betul. Nah, kalau seandainya sertifikasi halal yang dari Amerika tadi, Ustadz Fahmi juga mendapatkan informasi Amerikanya sendiri juga agak masih memikirkan karena akan ada biaya tambahan dari biaya impor, biaya ekspornya Ekspornya. itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri baiknya seperti apa? Apakah memang logo halal yang dari Amerika itu akan digunakan, yang karena Bambe Haikal, badan halal yang bolak-balik ke Amerika, atau tetap harus menggunakan logo halal yang ada dari Indonesia? Nah, itu sebenarnya kita mesti lihat dulu di Undang-Undang JPH-nya seperti apa. Apakah memungkinkan? Boleh. Kalau Badan Halal Indonesia ini, ya BPJPH itu sudah menjalin hubungan dan meratifikasi badan halal di luar negeri, saya kira bisa. Karena logo halal ya, dari jadi tidak perlu double Ya. logo halalnya ini. Kalau memang di negara asal yang memasukkan barang kita sudah memberikan label halal, ya, dan lembaga itu juga sudah diratifikasi dan diratifikasi oleh Indonesia maksud saya. Ya. Kan setiap ini kan pengakuan kehalalan produk dari luar negeri, pihak manapun negara asing itu kan lembaga halal di negara itu kan harus sudah diratifikasi oleh badan halal kita. Badan halal kita, Ya, betul. artinya sudah diperiksa, sudah sesuai dengan standar kita dan sebagainya gitu. Nah, kalau sudah itu dipenuhi secara prosedur, mestinya bisa masuk. Gitu kalau sepanjang yang saya tahu ya. Nah, tapi kalau memang di sana juga nggak mengeluarkan label halal sama sekali, lalu tiba-tiba masuk, nah ini kan masalah gitu. Iya, itu yang Nah. bikin tadi keraguan Bikin keraguan di tengah dari masyarakat kita. Betul. Ya. Jadi makanya kemarin muncul ya udah, kalau memang nggak ada label apapun ya sudah jangan dibeli gitu Jangan ya. dibeli ya. Betul, gitu. betul. Meskipun itu ada Iya. indikasi pemboikotan sebenarnya. Pemboikotan. Iya, betul, betul. Baik. Oke. Ada mungkin pertanyaan terakhir, Mas Sol? Saya terakhir Ya. kira-kira dari BOP nih, Ustadz. Kan kemarin MUI juga sempat dialog dengan Presiden kan sebelum ke pertemuan di Washington. Iya, 19. Itu kan menyampaikan bahwa kalau memang Indonesia dirasa tidak nyaman dan Ya. sudah keluar dari garis perjuangan untuk membela kemerdekaan Palestina, Ya. sebaiknya keluar. Betul. Nah, gimana Ustadz kalau menurut Ustadz? Iya, itu masukan dari MUI saya kira sangat tepat ya. Karena ulama itu, MUI dan ormas Islam ya tidak memberi dukungan di atas cek kosong. Oke. Jadi dukungan itu bersyarat ya. Pertama BOP harus membawa kemaslahatan bagi rakyat Palestina dan
menjadi jalan bagi bukan hanya sekedar rekonstruksi dan perdamaian setelah perang ini, tapi juga mengarah menuju kepada konsensus internasional tentang berdirinya negara Palestina. Itu dulu yang kita sepakati, ya harus kita wujudkan. Makanya Pak Prabowo kan berkomitmen ya, ini berdirinya negara Palestina harga mati gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan konteks beliau ngomong keamanan Israel harus kita jamin juga. Jadi Israel keamanan dijamin kalau negara Palestina berdiri. Kalau nggak berdiri ya nggak bisa dong jamin keamanan Israel kan begitu. Jadi antara keamanan bagi Israel dengan berdiri negara Palestina saya kira saling berhubungan. Nah, MUI berkepentingan selalu memberikan nasihat dan peringatan kepada pemerintah dalam hal ini agar berhati-hati kalau memang kemudian rencana baik kita tidak diakomodasi di BOP atau dikhianati oleh Israel dan Amerika, ya kita harus mencabut diri dari situ, dan itu langkah yang baik sebagai dengan segala resikonya. Dengan segala resikonya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Fahmi Salim Sama-sama. atas waktunya di Sama-sama. Tutup Poin Aja. Barakallah. Baik, Sobat Sindo, berdagang dengan raksasa memang selalu menjanjikan banyak laba. Tapi jangan sampai marwah bangsa dan keyakinan ikut tergoda. War of Peace boleh jadi sekedar ilusi atau buayan penguasa adidaya. Namun kedaulatan sejati takkan pernah dibeli oleh tahta dunia. Saya Ika Kesuma. Saya Bung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.